يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, as-sawm atau as-siyam yang merupakan salah satu ibadah, dan kalau dimaknai secara bahasa dia maknai imsak, yaitu menahan, yang mana imsak, menahan ini seperti juga makna dari lafal aql. Akal disebut akal karena terikat sehingga tertahan. Maka orang yang betul-betul berakal, dia sering menahan dirinya dari keburukan. Sebagaimana orang yang berpuasa menahan dirinya dari pembatalnya. Maka semakin seseorang memiliki ilmu, semakin dia banyak menahan dirinya dari keburukan. Dan lafal al-aql, berakal, akal, itu seperti iqal, yaitu seperti tali kekang, namun tidak dalam makna negatif, dalam makna positif, mengekang atau menahan dari keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada makhluk hidup yang berakal ini untuk berpuasa. Dan kalau kita melihat dari sisi kauniyah, kesemestaan dan penciptaan sebagian dari hewan, makhluk hidup yang tidak berakal, maka Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan adanya fast, yaitu puasa, imsak, walaupun makhluk ini tidak berakal. Yang mana Allah Ta'ala instingkan dan terapkan puasa bagi sebagian binatang untuk memperbaiki metabolisme dalam dirinya. Kendatipun binatang ini enggak tahu buat apa dia melakukan itu, tapi secara natural dengan izin Allah, maka binatang-binatang ini melakukan penyendirian diri, bahkan tidak bergerak sama sekali sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya. Pernah enggak antum mendengar cerita seorang petani atau orang yang ke hutan, kemudian dia mungkin duduk di suatu batang pohon, dia kira itu batang pohon dengan lumutnya, ternyata itu adalah ular yang sudah berlumut, yang mungkin sudah berbulan-bulan atau berpekan-pekan di situ sehingga berlumut, lembab kulitnya sampai sudah tidak seperti kulit ular. Namun ketika diduduki berlumut, dipegang-pegang, ternyata
bergerak sedikit. Ternyata ini adalah ular piton atau sanca yang sedang apa? Yang sedang menerapkan periode yang lama untuk tidak makan dengan keunikan caranya, yaitu melilitkan dirinya di sebuah batang pohon, baik yang masih tumbuh atau batang pohon yang sudah runtuh. Dan itu dilakukan bukan tanpa tujuan sebenarnya, melainkan untuk memperbaiki. Biasanya ular yang seperti ini tadinya makan binatang yang mungkin 2 atau 3 kali lipat lebih besar daripada ukuran mulutnya. Besar misalnya. Ular ini telah makan babi yang besar misalnya. Maka untuk pencernaan dan memperbaiki metabolisme tubuhnya, karena ini termasuk berdarah, kurang berdarah ya, jadi binatang termasuk asli binatang yang berdarah dingin. Untuk memperbaiki dirinya yang sedang kekenyangan, maka dia melakukan apa? Fasting, yaitu puasa sampai bisa berbulan-bulan gitu loh. Sehingga mencerna dengan baik makanannya itu. Ya. Itu satu. Bahkan sampai buaya, sebagian jenisnya itu Allah Ta'ala terapkan secara sunnah kauniyahnya untuk buaya ini juga semacam apa? Entah itu meditasi atau apa namanya, berdiam di suatu lubang di tanah sampai berbulan-bulan tanpa makan. Ya, ini kenyataan banyak dari atau sebagian jenis dari buaya. Jadi memiliki fasting duration, itu durasi puasa. Itu juga ada puasa pada binatang sebagian. Ini buaya, ya. Termasuk reptil seperti ular juga, sama berdarah dingin juga, dan memiliki metabolisme yang slow gitu, yang lamban untuk mencerna. Yang sekali makan bisa banyak, kemudian agak lamban untuk mencerna. Atau di musim tertentu sampai beberapa bulan, makin tua itu makin banyak puasa. Bukan karena ingat akhirat, bukan, emang kayak gitu buaya ya. Nah, yang seperti ini kalau kita perhatikan, binatang saja untuk memperbaiki masalah pencernaannya, walaupun bukan syariat, Allah Ta'ala terapkan sunnah kauniyah padanya untuk berpuasa. Dan itu tidak ada nilai ibadah, tapi hanya dapat hal-hal duniawi, yaitu kehidupannya di dunia ini, di alam ini, untuk bisa bertahan hidup. Maka apalah lagi dengan manusia yang Allah Ta'ala hibahkan akal dan juga beban syariat. Maka puasa itu jauh lebih berguna lagi dibandingkan binatang-binatang ini melakukannya. Binatang-binatang ini melakukan ini karena secara natural yang Allah Ta'ala terapkan pada kehidupan natural mereka. Sementara untuk manusia dan juga jin, maka Allah syariatkan bukan secara sunnah kauniyah saja, melainkan ada beban syariat yang akan berakibat kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan kehidupan dunia dan juga kemakmuran akhirat. Maka hendaknya seorang muslim bersyukur dengan syariat ini, terutama syariat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Kita akan membahas penjelasan kali ini, bayan asraris saumi wa adabih, penjelasan rahasia-rahasia puasa dan adab-adab puasa. Di kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin disebutkan oleh Syekh Muhammad, disebut oleh Syekh Ibn Qudamah, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, walis-sawmi 3 maratib,
puasa mempunyai 3 tingkatan. Shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumu khususil khusus. Puasa umum 1, puasa khusus 2, dan puasa khusus dari yang khusus, akhassul khas, yaitu udah lebih khusus daripada yang khusus tadi. Ini dari segi tazkiyatun nufus. Adapun dari segi fikih ya ini tidak dikenal seperti ini ya. Tapi dari segi tujuan dari puasa, maka ya puasa ada yang umum, ada yang khusus, dan khusus. Dan puasa umum itu berkaitan dari segi apa? Fikihnya saja. Ya, puasa khusus itu kaitannya dengan akhlak dan tazkiyatun nufus. Adapun puasa khususnya khusus, maka ini mencakup segala kedalaman tauhid dan juga akhlak. Baik, kita mulai dari yang pertama. Fa amma shaumul umum. Adapun puasa umum. Puasa umum yaitu secara fikih. Fa huwa kafful batni wal farji an qada'is syahwah. Ini secara fikih, puasa secara umum. Puasa umum yang dilakukan oleh umumnya orang. Dia adalah kafful batni wal farj an qada'is syahwah, yaitu menahan perut dan kemaluan dari syahwat, dari qada'is syahwah, menunaikan syahwat, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak jima'. Tidak makan, tidak minum, tidak jima'. Ini kan secara fikih. Makanya pembatal puasa itu kan ada pembatal secara fikihnya yang membuat batal puasanya secara fikih dan harus diqadha pada waktu lain. Ini yang pertama. Namun ada juga namanya pembatal puasa secara tazkiyatun nufus. Itu nanti. Yang kedua nanti, ya. Yang pertama dulu, puasa umum itu adalah sebatas apa? Sebatas fikih, yaitu antum menahan perut antum dari makan minum. Antum menahan kemaluan antum dari melakukan jima'. Atau semakna dengan jima' dari bab ini, yaitu seperti istimna, yaitu onani, masturbasi sampai keluar air mani. Maka ini semakna dengan jima' dari segi pembatal puasa. Ini fikih. Dan ini umum, basic. Ya, yang mana kalau dilanggar di sini sampai terjadi qada'us syahwah, menunaikan syahwat untuk perut, maka minum, untuk kemaluan, jima', maka batal puasanya. Tidak sah puasanya, khalas. Ya, ini puasa umum. Ada puasa khusus, wa amma shaumul khususi. Adapun puasa khusus, fahuwa, ini berkaitan dengan akhlak di anggota tubuh. Maka ini martabatnya lebih tinggi. Tentu yang paling awal tadi puasa umum harus betul-betul menjadi prinsip dia, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak jima'. Dan upgrade dari itu yaitu puasa khusus. Selagi dia menahan diri dari makan, minum dan jima', fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi wal rijli was sam'i wal basari wa sa'iril jawarihi 'anil atham. Menahan pandangan dari dosa, menahan lisan dari dosa, menahan tangan dari dosa, menahan kaki dari dosa, menahan pendengaran dari dosa, menahan penglihatan dari dosa, dan menahan seluruh anggota tubuh dari dosa apapun. Maka ini saum al-khusus, yang mana ini kaitannya dengan akhlak dan tazkiyatun nufus juga. Kalau yang tadi pertama kaitannya dengan keabsahan secara fikih dan zahirnya dari puasa. Apakah wajib untuk yang kedua ini? Wajib. Wajib. Tetap wajib.
Namun kewajiban yang kedua ini, pelanggarannya itu tidak membatalkan perbuatan puasa secara fikih. Ya. Pelanggaran terhadap kewajiban puasa khusus tidak melazimkan batalnya zat puasa itu. Gitu loh. Karena zat puasa itu umum, menahan diri makan, minum dan jima, kan gitu. Kalau orang udah menahan diri dari dia enggak makan, dia enggak minum, tapi dia ghibah, apakah puasa batal? Secara fikih tidak. Tapi dia membatalkan sebagian pahala jika tidak seluruhnya. Membatalkan sebagian pahala jika tidak seluruhnya dari puasa itu. Amalannya sah, kewajibannya telah gugur dengan keabsahan puasa umum ini. Tapi secara khusus dari segi pahala dia kurang, bahkan dapat dosa jika tidak hilang pahalanya. Dan kebanyakan orang mereka mampu nomor pertama aja, umum. Kebanyakan orang mampu nomor pertama saja. Bisa dia menahan makan, menahan minum, bisa. Menahan dari keluarnya air mani, bisa. Tetapi apalagi di zaman sekarang, tetapi menahan pandangan, lisan, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, anggota tubuh lainnya itu sekarang sesuatu yang aziz, yaitu yang langka, susah, tidak mudah. Sehingga puasa, ya dia puasa, kewajibannya terpenuhi, tetapi dosanya juga dapat gitu. Tapi ini puasa khusus. Pun dalam puasa sunnah pun juga mestinya begini gitu loh. Jangan puasa umum saja, misal antum pengen puasa ayamul bid atau puasa Senin Kamis. Baik. Hanya melatih diri untuk menahan dari makan, minum dan juga dari jima dari subuh sampai maghrib. Tetapi korupsi jalan, nyolong iya, lidah ghibah, ya, dan mendengar hal yang haram juga dan seterusnya. Maka ini puasa khususnya itu tidak terwujud pada dia, tapi dia menunaikan tetap sesuatu yang sunnah, yaitu puasa sunnah. Ada enggak pahalanya? Bisa jadi gugur pahalanya walaupun ada amalannya. Seperti tidak ada ruh amalannya. Taib, ini puasa khusus. Nah, mau upgrade lagi kalau kita sudah kita melakukan tahap puasa khusus, upgrade di atasnya saumu khususil khusus. Puasa khusus dari yang khusus, yaitu fahuwa saumul qalbi 'anil himami ad-dani'ati wal afkaril mub'idati 'anillahi ta'ala wa kaffihi 'amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Dan ini yang tingkatan paling tinggi dan paling tidak ringan. Puasa khususul khusus yaitu saumul qalbi 'anil himam ad-dani'ah, yaitu puasa hati dari al-himam ad-dani'ah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Himmah atau ham ad-dani, al-ham yaitu keinginan, tapi keinginan yang rendah, ya, keduniawian. Puasa hati akan kecintaan terhadap dunia. Yang mana ini derajat ini adalah kewajiban seorang muslim, bukan hanya pas puasa saja sebenarnya, melainkan di sepanjang usianya. Hendaklah dia hatinya menahan hatinya dari
keinginan-keinginan yang rendah. Jadi bukan hanya puasa. Maka ini wazifatul umur, yaitu tugas usia ini, tugas seumur hidup. Yaitu menahan kalbu kita dari cita-cita yang rendah. Apa maksud cita-cita rendah? Maksud dari al-himam ad-dani'ah di sini adalah segala keinginan yang tidak ada ujung akhiratnya. Gitu loh. Ini. Segala keinginan yang tidak ada imbas akhiratnya, yang tidak ada imbas positif di akhirat. Maka ketika antum membeli sesuatu, berarti kan antum menginginkannya. Kalau antum membeli sesuatu, jika memang itu hajat keduniawian yang memang antum perlukan, fadl. Ini tidak dikatakan sebagai rendah memang. Karena ini hajat ya. Hajat itu beda dengan ham atau himmah, beda. Hajat di sini memang kebutuhan seperti antum makan, minum, bahkan itu darurat, berpakaian. Tapi ketika itu sudah sampai dalam kemewahan, maka coba dilihat, apakah memang antum ada kebutuhan di situ yang bisa berefek pada akhirat antum atau tidak? Gitu. Kalau itu sudah sampai apa? Sampai melebihi dari normal atau melebihi dari standar. Kalau memang misal dengan kemewahan tersebut antum mendapatkan predikat yang baik di akhirat, goal achievement yang baik untuk akhirat, maka fadl, ini bukan himam dani'ah. Ya, mewah di sini enggak mesti mahal atau enggak mesti megah. Mewah di sini adalah sesuatu yang secara umum itu lebih dari standar biasa. Ya, lebih dari standar biasa. Misal standarnya seorang pria memiliki satu istri, taib. Dia nggak bisa satu, dia maunya dua, nambah lagi nanti tiga. Ini kemewahan. Tapi kalau dia hanya ingin dunia saja dari itu, seperti prestige, pujian, dan bisa pamer ke orang, maka ini himam dani'ah. Hatta ini poligami. Hatta dia bertabir dengan nama sunnah. Ini kan sunnah bro, poligami sunnah Nabi. Ya betul, sunnah Nabi. Tapi niatan dia dengan ibadah yang luxury ini, ibadah yang megah dan mewah ini, niatan dia adalah apa? Hubbud dunia, hubbur riasah, hubbus syuhrah, pengen dikenal sebagai polygamer, ya. Maka ini masuk dalam himam dani'ah karena dia tidak meniatkan dengan pernikahan-pernikahannya lillahi ta'ala. Ya, murni karena memang pengen ditunjuk dengan jari telunjuk bahwa saya fulan begini, dia telah begini, dia hebat, dia dan seterusnya. Maka ini himam dani'ah. Maka hatinya tidak berpuasa dari intention atau willingness yang rendah. Karena ada kalanya seseorang melakukan amalan yang mewah secara syar'i namun rendah secara intention atau niatan. Yang kata Abdullah bin Al-Mubarak, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Boleh jadi ada amalan mewah, megah, besar, tapi niat itu menjadikannya rendah, menjadikannya kecil. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Dan boleh jadi ada amalan kecil namun diagungkan dengan himam, dengan niatan yang aliyah dan matalib yang aliyah, dengan niatan dan tujuan yang tinggi. Berarti menahan hati dari semata-mata melakukan amalan demi kerendahan dunia belaka ini wajib. Ini wajib. Dan ini hal yang harus kita selalu nasihati diri kita dan juga siapapun dari kita. Sehingga ketika kita kehilangan akan suatu bagian dari dunia, maka kita tidak seperti kehilangan akhirat. Dan ketika kita mendapatkan suatu bagian dari dunia dengan fadl minallah, dan ini murni dunia, maka kita tidak terlalu berbangga dengannya.
Karena dia tahu bahwasanya hal ini jika tidak untuk akhirat maka dia tetap dalam kerendahannya, titik rendahnya. Kemudian di antara bentuk as-saum atau bentuk saum khususil khusus, saumul qalbi 'anil afkaril mub'idati 'anillahi ta'ala, yaitu puasanya hati dari pikiran-pikiran yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaif ini banyak sekali. Ya, akhi, kita itu namanya himam, keinginan, pasti kepikiran. Taib, apa yang antum inginkan? Dari cita-cita menjadi siapa, menjadi seperti apa, atau memiliki apa, atau mau bagaimana, itu semua akan menjadi pikiran. Nah, pertimbangkan sekarang apakah himam dan pikiran-pikiran itu mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla atau tidak? Ternyata rata-rata tidak gitu. Seorang wartawan misal atau reporter yang dia bekerja di kantor berita atau semisalnya, memikirkan banyak sekali hal-hal tentang dunia politik. Coba kalau antum perhatikan politik itu jalannya tuh gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman varian yang orangnya aja yang beda, negaranya aja yang beda, daerahnya aja yang beda, tapi sebenarnya sama. Rata-rata itu kembali kepada hubbus syuhrah, hubbul riasah, cinta popularitas, cinta kepemimpinan dan seterusnya. Kembali ke itu sebenarnya rata-rata. Taib, kalau kita misal today, hari inilah misalnya, kita perhatikan berita politik di Indonesia, ya. Dari yang hot di Indonesia apa yang terjadi, ya gitu. Satu Indonesia. Kemudian antum perhatikan bagaimana berita di antara hubungan Rusia dan Ukraina misalnya, politik. Kemudian antum juga memperhatikan hari ini bagaimana perkembangan Korea Selatan yang terancam dengan Korea Utara katanya. Sampai Presiden Korea Selatan menerapkan martial law, ya. Yaitu Indonesia apa ya martial law itu? Darurat militer lah gitulah istilahnya gitu. Dan itu mencekam memang. Ini politik murni. Tapi kemudian juga bagaimana dengan Suriah sekarang? Yang mana Hama Aleppo mulai dikuasai oleh sebagian dari rebels, yaitu pemberontak, pembelot atau apalah bahasanya itu, melawan presiden mereka yaitu Bashar Assad. Ya. Dan kemudian Eropa mulai ikutan main di situ. Ya. Syiah Iran main di situ karena membela Bashar Assad. Kemudian Hizbullah Lebanon juga main di situ karena membela Bashar Assad. Lihat, semua ini adalah percaturan politik. Ya. Semua ini percaturan politik. Bahkan sampai yang kemarin itu mengundurkan diri dari salah satu jabatannya, itu juga bagian dari politik. Iya. Bahkan jualan es pas pengajian juga bagian dari politik juga. Kalau misalnya kita itu mengumbar berita, maksud mengumbar sini, mengkonsumsi semua berita seperti ini, tujuannya cuman kepo, pengen tahu. Nah, kayak ini masuk dari al-afkar al-mub'idah anillah ta'ala. Pikiran-pikiran yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gitu? Ya karena antum mendapatkan fudul al-ilm namanya. Fudul al-ilm itu kotoran ilmu gitu. Jadi fudul itu suri fadlah, tinja. Ya, fudul sesuatu yang lebih dari sewajarnya. Yang antum ketika nggak tahu itu nggak bermadarat buat hidup antum. Kalaupun antum tahu hanya sebatas tahu, tapi kalau antum cari tahu betul-betul, buat apa? Apa nggak cukup antum belajar ilmu syar'i gitu? Kalaupun iya antum memang pengen tahu betul-betul, maka niatkan jangan sampai pengetahuan yang ini membuat antum makin jauh sama Allah.
Tapi bisa nggak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengetahui kabar dunia Islam dan mengetahui kabar dunia ini? Bisa. Mengambil ibrah dari takdir Allah Azza wa Jalla kepada apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa ini dan mengkorelasikannya dengan dalil-dalil dan hujjah. Begitu. Makanya tadi kita kembalikan, segala percaturan politik itu rata-rata kembali ke apa? Cinta dunia, khalas. Yang itu dilarang oleh Nabi SAW. Makanya jangan kita cari-cari untuk sampai di tahap itu, yaitu menjadi pemimpin, pengen jadi presiden, jangan. Ya. Taib. Jadi mengetahui kabar ini, kabar itu, semakin banyak mengetahui tanpa adanya niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini masuk dalam fudulul ilm. Jangankan kabar tentang bagaimana keadaan Suriah sekarang, bagaimana keadaan Korsel sekarang, bagaimana Donald Trump sekarang misalnya, apa kebijakan dia terhadap ini, dan bagaimana sekarang antara terjadi ceasefire, yaitu gencatan senjata antara Israel dengan lawannya misalnya. Taib, itu kan masalah keduniaan. Antum belajar fikih aja, Pak. Belajar fikih yang mana ini ilmu syar'i dan hanya untuk supaya antum tahu khilafiyah saja. Supaya tahu Hanafiyah bilang ini, Malikiyah bilang ini, Syafi'iyah bilang ini, Hanabilah bilang ini. Bahkan antum tahu dalilnya cuma itu doang, cuma pengetahuan doang tanpa beramal, maka ini masuk dalam ilm la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, gitu loh. Padahal ini ilmu syar'i itu. Padahal ini ilmu yang mungkin kompleks. Mengetahui aqwalul madzhab, pendapat-pendapat mazhab-mazhab fikih, dan mengetahui dalil dan istidlal mereka. Tapi khizanah dan khazanah ini, yaitu perbendaharaan dan rak ilmu ini, cuman sebatas koleksi saja di hati antum. Tidak mendekatkan antum pada Allah, maka ini masuk dalam apa? Masuk dalam bisa masuk dalam ilm la yanfa', bisa masuk dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Atau ada kitab karya Az-Zahabi namanya Zaghlul Ilm. Zaghlul Ilm, itu kitab namanya Az-Zaghl Ilm, ketergelinciran ilmu itu. Di antaranya yaitu seorang qari baca Al-Quran, tapi dia banyak fokus di langgam-langgam. Dia fokusnya perpindahan langgam ini ke langgam itu. Terus cangkoknya gimana? Ini padahal yang dia pelajari itu Al-Quran loh, cara baca Al-Quran loh. Tapi ketika dia sudah fokus di situ, maka ini sudah tergelincir orang ini. Padahal Al-Quran. Apalah lagi kalau seseorang fokusnya di ilmu-ilmu yang sebenarnya itu duniawi belaka. Kalau tidak dia niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka ini rendah. Belum puasa hati berarti. Tapi terus gimana? Sementara masing-masing dari antum memiliki kebaikan di bidang masing-masing, ilmu di bidang masing-masing. Selama bukan ilmu yang haram, maka tetap ini kebaikan insyaallah. Karena untuk hajat kehidupan dunia antum. Tapi ketika antum fokus lebih dari standar, kemudian tidak diniatkan untuk kebaikan lillahi ta'ala, maka ini mulai tidak baik, ya. Pak tidur boleh Pak, tapi jangan ngorok Pak, ya. Nanti kerekam loh di ini. Ya, tidur boleh tapi jangan ngorok. Atau ngorok boleh tapi jangan tidur, gitu aja. Ya. Taib, kemudian wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Yaitu kaful qalb amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Dan yang ketiga yaitu menahan hati dari selain Allah secara total. Oh ini subhanallah. Menahan hati dari apa yang selain Allah, dari apa yang bukan untuk Allah secara total. Jadi ibaratnya kayak setiap perbuatan, setiap hal yang ada pada kehidupannya itu selalu dia pertimbangkan apakah ini
Mendekatkan diri pada Allah apa enggak? Apakah ini ada saham pahala atau enggak? Ya subhanallah, ini subhanallah. Ini kalau ada orang seperti ini sekarang, masya Allah, ya. Dari setiap langkah-langkahnya itu dia pertimbangkan terus, ini lillahi ta'ala atau enggak. Ini untuk zaman sekarang makin langka yang seperti ini. Wa hadha as-shaumu lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadha al-mawdi'. Dan puasa jenis ini memerlukan penjelasan yang tidak di sini, penjelasan lebih lanjutnya. Jadi secara fikih itu yang pertama saja tadi, shaumul umum. Menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwatnya. Itu nanti ada kaitannya apa saja pembatal puasa, apakah suntik bius membatalkan puasa, apakah suntik infus membatalkan puasa, apakah insto ya. Apakah masukin cairan insto ke mata itu membatalkan puasa atau enggak gitu loh. Kemudian apakah korek kuping batalin puasa enggak, inhaler batalin puasa atau enggak. Ini adalah hal yang dibahas nanti di fikih untuk shaumul umum. Namun ketika disebut apa hukum ketika berpuasa kita masih suka ghibah, maka ini tingkatan yang lebih lanjut. Ini masuk tazkiyatun nufus. Apa udah syuruk atau gimana? Suara apa nih? Hah? Apa yang error? Oh, masya Allah ya. Taib. Kemudian ini nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nanti jam 7 sekian ada Ustaz Syafa atau enggak kira-kira? Hari ini? Enggak ada. Oh, berarti bisa dong ada sampai jam 9. Hah? Bisa? Sampai zuhur. Wa min adabi shaumil khususi, di antara adab puasa khusus yang mana ini wajib juga untuk ditunaikan ketika lagi puasa. Ghaddul basar. Ghaddul basar yaitu menundukkan pandangan. Sebenarnya istilah ghadd itu artinya bukan menundukkan. Ghadd itu mengalihkan gitu loh. Mengalihkan pandangan, enggak mesti nunduk, ikhwan. Ya, mengalihkan pandangan dari yang haram, enggak mesti nunduk. Ya, ghaddul basar itu mengalihkan. Jadi kalau misalnya ada haram, alihin gitu. Enggak mesti gini, bisa ke atas ini. Ghadd itu yaitu alihkan, i'rad. Ya, mengalihkan. Ya bisa dengan mendudukkan lebih afdal mungkin. Ya, kemudian hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharramin aw makruhin aw ma la yufid. Menjaga lisan dari kata-kata yang menyakiti berupa kata-kata yang haram atau makruh atau yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Wa hirasatu baqil jawarih, dan menjaga anggota tubuh lainnya. Ini adab puasa khusus kalau memang mau sampai derajat itu. Wa fil hadithi min riwayat al-Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Itu barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan dusta, wal amal bih, dan al-amal yaitu amal az-zur, al-amal biz-zur yaitu perbuatan dusta, maka ini terjemahnya kurang tepat dengan ini, yaitu maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minuman. Mungkin Allah tidak memiliki kepentingan terhadap orang ini. Allah tidak mempentingkan orang ini, Allah tidak pedulikan, itu maknanya. Itu bisa dilihat di bawahnya, Allah tidak mempedulikan dan tidak melihat amal perbuatannya, sebab dia menahan diri dari apa yang dibolehkan di selain waktu puasa, namun tidak menahan diri dari apa yang diharamkan di semua waktu. Ya, jadi puasa khusus itu sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk dihindari di setiap waktu, walaupun bukan saat puasa saja. Seperti menahan diri dari ghibah, itu kan bukan hanya di saat puasa. Jadi orang ini kurang jujur sebenarnya. Ya, ada sisi kurang jujurnya. Dia memang puasa secara fikih, namun dia hanya menahan diri dari sesuatu yang khusus puasa saja.
Sementara hal-hal yang dilarang secara umum, baik puasa atau enggak, dia tetap jalanin. Maka ini dari sisi kurang baik dan tidak jujur. Jadi qaul zur itu bisa maknanya juga kadang bisa artinya kadzib, bisa juga artinya zur di sini syirik. Zur, ya, syahadatuz zur itu menyaksikan perbuatan syirik dan semisalnya. Ya. Dan qaul zur dan amal zur. Dua sini qaul zur dan amal az-zur. Qaul az-zur itu mencakup kadzib, dusta, mencakup juga ghibah. Ghibah masuk dalam qaul az-zur. Ghibah masuk dalam qaul az-zur. Sebelumnya ini, zur itu apa sih zur itu, ikhwan? Zur itu apa? Zur itu fake, palsu, false, ya, unoriginal. Itu zur. Makanya nuqud muzawwarah, yaitu uang palsu. Ya, ibtisamah muzawwarah, senyum palsu. Zur. Ya. Nabi SAW pernah nanya kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian saya beritahu tentang sebesar-besarnya dosa besar? Bala ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik pada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka pada kedua orang tua. Dan kemudian Nabi SAW pada endingnya dihikayatkan oleh para sahabat, fakana muttaki'an fajalasa faqala. Setelah mengucapkan dua hal atau tiga hal tadi, beliau kemudian bersender dan duduk nyender gini. Jadi setelah tadi diri, mau nggak saya kasih tahu, ya gitu, dosa-dosa yang paling besar gitu, syirik ini dan sebagainya. Nah pada endingnya kemudian beliau tiba-tiba nyender terus duduk kayak gini, kayak lemes gitu, kayak memikirkan sesuatu. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu, gitu. Ya. Yang kata sahabat perawinya bilang fakana yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Beliau terus bilang begitu sampai kita itu sampai mengatakan, duh sekiranya selesai itu Rasulullah ngomong gitu. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Qaulu zur ini para ulama beda pendapat mengenai makna dari qaulu zur dan syahadatu zur. Qaulu zur makna pertama yang masyhur yaitu perkataan dusta, dan syahadatu zur makna pertama yang masyhur yaitu membuat saksi palsu di pengadilan. Itu makna pertama. Makna kedua, zur di sini syirik, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat syirik. Syahadatu zur yaitu menghadiri hal-hal yang merupakan kesyirikan, menghadiri festival syirik, itu seperti itu misalnya. Dua makna ini semua sahih. Tapi yang lebih masyhur yang Anda tahu, wallahu alam, lebih masyhurnya itu dusta. Qaulu zur, perkataan dusta. Syahadatu zur, saksi dusta, persaksian dusta di pengadilan. Ini termasuk di antara dosa-dosa besar, bahaya. Taib. Tadi hadis man lam yada' qaula zur wal amala bih. Ini lebih dekat ke zur di sini, yaitu yang makna pertama tadi, yaitu dusta dan saudara-saudaranya, dibandingkan makna syirik. Maka qaul az-zur mencakup dusta, kadzib, mencakup juga ghibah. Ghibah itu kan emang dusta. Awalnya kan bukan dusta ghibah itu. Makanya kata Nabi ketika melarang tentang ghibah, maka kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana jika yang kita bicarakan tentang dia itu benar? Maka kata Nabi, kalau memang benar, faqad ightabtahu, engkau telah menghibahnya. Tapi kalau enggak benar, faqad bahattah, engkau telah memfitnahnya.
menuduhnya tanpa bukti. Tapi ghibah itu kan jujur gitu loh. Maksudnya ghibah itu kan sesuai dengan kenyataan buruknya dia gitu, ghibah gitu kan. Lalu apa kaitannya ghibah dengan zur? Coba gimana? Apa kaitannya ghibah dengan zur, ikhwan? Yang Rasulullah katakan, jika sesuai dengan kenyataannya apa yang antum ceritakan, maka itu ghibah. Tapi berarti kan sesuai ini dengan kenyataannya ghibah itu. Tapi sisi dustanya di mana? Gitu loh. Ada dua sisi. Pertama, antum mengetahui aib seseorang itu adalah seperti perjanjian dengannya untuk tidak memberitahu orang lain. Maka ketika antum memberitahu orang lain, antum telah berdusta dan mengingkari janji antum. Faham gak jemaah sini maksudnya? Kita itu ketika mengetahui aib seseorang itu seperti mendapatkan beban amanah untuk keep it, untuk make it secret gitu loh, untuk merahasiakannya, ya. Namun kita kemudian mendustakan amanah tersebut dengan apa? Membeberkannya gitu loh. Jadi ghibah itu ada sisi zur, memalsukan amanah. Gitu. Itu satu sisi. Kedua dan ini yang sering kali tidak disadari, orang ketika ghibah memang ceritanya tidak ditambah-tambah, tetapi mimiknya, lagaknya itu kadang memberikan stressing, penekanan yang itu membuat orang yang mendengar memahami lebih daripada hakikatnya, gitu loh. Karena sampai pernah ngeliat reels video itu lucu. Emak-emak, ibu-ibu atau perempuan itu sehari berapa ribu kata ya? 20 ribu apa berapa tuh? 2 ribu? Dikit banget dong. 20 ribu kali ya. Maka kalau antum ngelihat emak-emak itu lagi ribah, lagi apa, lagi ngerumpi, itu sebenarnya lagi ngejar target katanya gitu. Ada aja netizen. Ya. Terus kemudian di video klipnya apa? Emak-emak lagi ribah, itu sampai apa mulutnya, mimik wajahnya, gaya tubuhnya ketika ribah itu seriusnya minta ampun, ditambah-tambah kebenciannya kelihatan banget. Maka di sini mimik wajah pengribah itu kerap kali berdusta. Orang kalau ghibah, sama udah hobi, udah candu, ya, itu antum lihat aja wajahnya. Banyak hal yang dia itu tambah-tambahkan, berarti sebetulnya dusta, dia itu dusta. Ada dustanya. Memang yang diceritakan emang benar itu terjadi, tapi stressing dari mimik wajah, stressing dari nada dan intonasi itu pasti ada perbedaan. Ya. Makanya susah untuk ahli ghibah untuk tidak menjadi namimah. Itu rata-rata ahli ghibah akan menjadi namam. Yaitu namam apa? Tukang adu domba. Mesti gitu. Ya. Tapi begitu juga masuk dalam qaul zur namimah, yaitu adu domba. Tuh, adu domba kan bukannya yang diomongin benar, iya. Tapi sekali lagi tetap itu adalah kepalsuan. Apa kepalsuannya? Itu orang kalau ngadu domba kira-kira dia ingin meyakinkan orang enggak? Pastilah dia pengen meyakinkan. Tahu enggak Jeng? Itu dia kayak gitu-gitu tahu ini. Ada lafal tahu enggak Jeng, itu kan lafal sendiri, itu lafal untuk stressing supaya you have to agree with me gitu loh. Kamu harus setuju dengan apa yang saya ceritakan. Ada sisi pengen memframing atau pengen apa mencitrakan seseorang tuh seperti ini gitu loh. Ya. Dan usaha dengan itu maka susah untuk tidak ditambah-tambah. Ya begitu juga kemudian qaulu zur, ya, dan juga ada al-amalu bih. Al-amalu bih seperti apa? Yaitu mengamalkan, yaitu dia mengamalkan sesuatu yang awalnya qaulu zur. Mengamalkan sesuatu yang awalnya qaulu zur. Seperti apa? Contoh seperti apa? Kata Allah Ta'ala, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, dan ini berat sekali. Amat besar murka Allah bagi kalian yang mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Baik.
Di awal dari kadzib. Dusta misalnya apa? Saya itu hari ini nggak bakal saya main game ini misalnya. Kadzib. Ya, di hatinya dia nggak gitu. Misalnya saya hari ini nggak bakal main game, misalnya. Padahal di hatinya dia tahu nanti bakal main game. Ini sudah kadzib, berdusta. Nah, nanti di jam 10 beneran dia main game. Ini namanya al-amal bil kadzib. Paham nggak di sini maksudnya? Nggak paham, Pak? Gini, kayak misalnya orang Indonesia nih, Bang, datang ya besok ya. Antum bilang apa? Ya insya Allah. Padahal dalam hati, mana datang, ngapain datang ke tempat? Lah, itu kadzib kan? Pakai insya Allah lagi. Iya insya Allah saya datang. Dusta nggak ini? Dusta, karena di hatinya apa? Nggak bakal saya datang. Ini udah dusta. Oke, ini namanya qauluz zur, dusta. Taib. Besok dia nggak datang. Padahal dia udah janji untuk datang, maka ini namanya al-amal bil kadzib, mengamalkan dusta. Paham nggak jemaah maksudnya? Nggak, belum paham. Berarti antum memang clean, bersih, saking nggak pernah bohongnya mungkin, jadi susah. Dan ana jangan-jangan bohong juga nih, kok bisa nyontohin? Gimana ya? Contoh ini kalau ini insya Allah antum paham nih, antum paham. Sebelum antum nikah sama istri antum bilang, Mas, pokoknya kalau nikah sama aku nggak boleh poligami. Nah, ini insya Allah antum paham langsung nih. Antum bilang, iya, nggak bakal, saya mah nggak main gituan, nggak, saya setia, saya orangnya. You are the only one, gitu. Dalam hati, lihat aja lu nanti, gitu. Bohong nggak deh? Bohong. Nah ini pinter lagi langsung bisa nih, paham nih. Ini kadzib bukan? Kadzib, janji udah palsu nih dia. Padahal dia memang pengen, cuman ngomongnya apa? Enggak, you are the only one baby, gitu. Ya. Kadzib. Kemudian setelah nikah, dia udah janji, tapi janjinya palsu. Udah niatan nggak sesuai janji, ini udah kadzib. Ini namanya qauluz zur, ya gitu kan? Nah, kemudian di tahun kesekian pernikahan dia akhirnya apa? Menikah lagi. Maksudnya menikah lagi, poligami gitu. Yang mana ini tidak sesuai dengan janji yang dilanggar, janji yang dia ucapkan itu. Maka ini namanya al-amal bil kadzib, al-amal bizur, yaitu mengamalkan kedustaan yang telah dia ucapkan dulu. Paham di sini? Udah harus paham. Kalau udah kayak ini mah paham ya. Itu namanya al-amal bil kadzib. Itu bedanya di dalam hadis kan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih. Itu maknanya, yaitu siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan dustanya dia itu. Yaitu dia malah tetap mengamalkan dustanya itu, maka Allah Ta'ala tidak punya kepentingan sama orang ini, nggak dapat pahala orang ini dalam puasanya walaupun sah puasanya. Ya begitu jemaah sekalian ya. Baik, mungkin untuk tema atau materi kita sampai situ insyaallah. Sudah masuk waktu syuruk belum Pak Aldo? Udah. Oh itu bunyi waktu syuruk. Baik, apakah ada soal jemaah sekalian? Atau tidak ada? Iwan Fals kemana? Iwan Fals. Kok Iwan Fals? Siapa namanya? Iwan Fals. Siapa? Budimir. Siapa namanya? Budianduk. Bento. Sakit. Syafahullah. Bismillah. Iwan Fals terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan memberikan nasihat misalkan kepada seseorang yang dalam keluarga lah ya, dalam keluarga, perihal gibah yang mungkin sudah menjadi candu. Jadi ketika ada sesuatu berita langsung direspon, kemudian
disebarkan atau diberitakan kepada orang ini di keluarga gitu. Nah, Ustaz. Ya, terus dia memang hobinya kayak gitu. Jadi sepertinya sudah menjadi hobi, jadi kebiasaan. Ketika kita tegur, maka yang ujung-ujungnya akan jadi suatu keributan atau jadi pertengkaran begitu Ustaz, untuk nasihatnya. Jazakallah khair. Qayak jazakumullah khair. Taib, di sini dilihat maslahat dan madarat. Pertimbangan-pertimbangan itu harus dilihat, harus ada beberapa pertimbangan. Dilihat kabar yang dia suka share itu apa kabar yang memang sangat berbahaya atau masih tergolong ringan, gitu loh. Itu juga ada pertimbangan. Sangat berbahaya di sini apa? Yaitu berkaitan dengan kebid'ahan, kesyirikan atau salah, ya, jadi dia menyebarkan kebid'ahan atau kesyirikan dengan kabar-kabar itu. Maka ini madarat membiarkannya itu lebih besar daripada madarat pertengkaran kita dengannya, gitu. Faham gak di sini, kawan? Misal di grup keluarga ya, di grup WhatsApp keluarga biasanya. Fulan ini suka memberikan syubhat. Apa-apa syubhat ini ditampakkan di situ, di-share di situ. Dan antum mengkhawatirkan beberapa anggota keluarga terfitnah dengan itu. Maka mencegah kemadaratan ini lebih ditunaikan dibandingkan masalah pertengkaran antar kita, gitu loh. Imma antum nahi munkar di situ, imma antum cabut, gitu aja, gitu ya. Maksudnya kan ini kan di grup WhatsApp, bukan di satu rumah gitu, atau satu rumah. Aduh, Anda mungkin harus nginep dulu mungkin ya. Kalau satu rumah nggak bisa cabut ini, nggak bisa pergi gitu. Al-muhim, kalau memang ini berkaitan dengan kesyirikan, kebid'ahan dan subhat yang antum khawatir anggota keluarga ini akan terimbas atau terkena subhatnya, maka harus tetap nahi munkar di keluarga itu. Bagaimana jika bertengkar? Maka tentu frekuensi nasihatnya itu harus diperhatikan lagi, ya, dan melihat waktu yang tepat dan bahasa yang tepat. Kalau memang ternyata yang lebih afdol adalah antum walk out atau keluar, maka mungkin itu lebih baik. Ya, maka mungkin itu lebih baik. Itu sebenarnya semua kontekstual ya. Anda nggak tahu case per case hal seperti ini tuh detailnya tuh harus diberitahu gitu. Cuman kan ini berkaitan dengan hubungan keluarga, jadi global aja lah Anda jawab. Al-muhim seperti itu. Dilihat dari maslahat dan madaratnya. Dan selagi antum menasihati dengan batasan dalam artian frekuensi yang wajar dan setiap dari keluarga atau setiap dari individu lebih paham tentang keluarganya, jadi anda nggak bisa mengatakan ada batasannya seberapa, karena antum lebih paham karakter keluarga antum, baik bapak antum, ibu antum, adik-adik antum lebih paham. Karena kalau anda pakemkan, ya anda nggak bisa, karena keluarga anda beda sama keluarga antum. Tapi pertimbangkan itu, dan jangan lupa mendoakan hidayah buat orang ini. Kadang kita itu negur, nasihat, tapi kita nggak pernah ngedoain dia. Ya, itu satu. Dan jangan lupa ada satu doa hidayah. Yang lupa, yang kedua doa yang sangat penting. Antum cari doanya ya. Bisa digul banyak itu. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina. Ya Allah, aslih dzata bainina. Ya Allah, perbaikilah antara kami dan lembutkanlah wa alif baina qulubina, dan lembutkanlah hati-hati kami. Itu cari doa itu. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina. Mungkin kalau antum masuk grup WhatsApp masjid, ada enggak grup WhatsApp masjid? Masuk enggak, Pak? Antum ada di sini? Bisa nanti
di grup WhatsApp, ada grup WhatsApp di sini. Mungkin yang nanti tahu doa itu tolong di-share tuh. Mudah-mudahan dapat pahala. Ya, jika ada yang mengamalkan insyaallah dapat pahala. Karena ini ada hadis Nabi SAW seperti itu. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina. Ada panjang setelah itu, tapi dua kalimat ini udah cukup sebenarnya. Ketika kita berseteru sama orang dan kita dalam kondisi bahkan benar gitu, tapi kita berseteru ini dalam hal nahi munkar supaya kemunkaran ini tidak berlanjut, itu memang kadang-kadang menguras pikiran dan perasaan sehingga bisa terjadi pertengkaran, dan itu nggak bisa dihindari, mau nggak mau harus bertengkar kecil atau besar bahkan. Tapi untuk pertimbangan kalau nggak kayak gini kemunkaran akan terus berlanjut, maka doa ini penting. Apalagi tentang keluarga, doa ini penting. Ya begitu. Dan alhamdulillah, wallahi ana merupakan mungkin hamba Allah yang fakir ini, yang dalam beragam kesempatan ketika ana tegaskan sama siapapun, tetap ana kemudian mendoakan di antara doa ini, dan pada waktunya nanti semua akan cair. Semua cair. Semua begitu, cair. Itu kalau kita benar ya. Ya kalau kita salah ya kita ralatlah diri kita. Ya. Kalau kita yang salah ya kita ralat diri kita, jangan kemudian kita melawan terus kemudian Allahumma aslih dzata baini. Iya sih Allahumma aslih dzata baini, cuman antum harus koreksi diri gitu. Ya jadi kalau memang antum sahih, benar, nasihat benar, dan antum pertimbangkan bertengkar itu masih lebih ringan daripada kemunkaran ini berlanjut, maka tetap nahi munkar dengan batasan yang antum lebih tahu, batasan keluarga antum, dan kemudian doakan siratal mustaqim bagi orang yang antum dakwahi, dan juga Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina, begitu ya. Seperti itu. Nanti di-share tolong yang bisa di grup dapat doa itu, jazakumullah khairan gitu. Ada lagi ikhwan? Fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan puasa hati tadi, yang apa namanya, puasa menahan diri dari pikiran-pikiran atau hal-hal yang rendah yang bersifat duniawi, yang kadang-kadang itu kan menguras hati dan pikiran kita ya, untuk menahan itu. Nah kadang-kadang itu untuk saya sendiri ketika melakukan itu ada respon terhadap tubuh, misalkan asam lambung naik dan lain sebagainya. Apakah memang ketika memikirkan itu? Ketika memikirkan, menahan itu gejolak yang terlalu besar. Ketika menahan diri dari memikirkan itu? Ya, yang terlalu besar ya, keinginan kita terhadap dunia terlalu besar, kadang-kadang kita tahan. Nah, ketika kita tahan itu, terkadang ada respon tubuh. Misalkan kadang-kadang sulit tidur atau kadang-kadang asam lambung naik. Itu bagaimana Ustadz menyikapi hal seperti itu? Apa memang demikian seperti itu atau ada solusi lain biar kita tetap bisa menahan, tapi di sisi lain aman lah dari terhadap tubuh kita itu? Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, manusia itu memang Allah ciptakan dengan beragam karakter, fungsi tubuh dan anggota tubuh atau komponen yang ada dalam tubuh. Mudahnya bergejolak darah, mudahnya emosi atau temperamental, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan varian yang berbeda. Dan ini ujian masing-masing. Ya, ada orang ketika dia dilawan dengan bicaranya, dilawan sama orang lain, tiba-tiba tubuhnya bergetar cepat gitu. Ada yang seperti saya pernah melihat kayak gitu, orang tua lagi ngomong sama saya waktu di masjid, namanya Masjid Nurul Islam, Pondok Kopi, habis kajian, orang tua ngomong, terus ada satu yang udah tua juga tapi lebih muda daripada dia, mungkin 20 tahun lebih muda, itu ngebecandain dia, dibecandain sedikit aja, itu langsung marah dia, terus itu sampai gitu. Itu sampai ya mati dah ya, dalam hatinya mati dah nih orang tua nih, sampai pikir itu, saking respon dia itu luar biasa gitu. Jadi situ kita belajar manusia itu kadang respon tubuhnya terhadap keinginan yang ditunda atau keinginan itu beda-beda, subhanallah. Belum alerginya dan seterusnya. Soal kedokteran tentu saya nggak tahu. Tapi apakah ada tuntunan syar'i terapi itu? Jelas ada.
Jelas ada, karena ini kaitannya semua kembali kepada kolbu. Respon tubuh itu kan diawali dari respon kolbu dulu gitu loh. Ya, respon kolbu terutama masalah darah. Nah, kalau tadi misalnya asam lambung naik dan gitu, itu sebenarnya ada sisi kolbu juga secara ma'nawi memiliki berandil untuk adanya respon-respon seperti itu. Ya. Makanya sebagian dari orang mengatakan bahwasanya tidak semua yang alergi murni alergi. Bisa saja karena mindsetnya yang alergik. Iya enggak? Kadang-kadang kita merasa, wah kalau saya megang kucing nanti saya gatal-gatal. Dari kecil karena ditanamkan kayak gitu oleh keluarganya. Makanya terjadi kayak gitu loh. Jadi mindset. Dari hatinya. Walaupun ada juga yang memang murni alergi. Tapi murni alergi pun kalau mindset dibenahi bisa aja lama-lama sembuh juga gitu loh. Berarti kalbunya yang harus betul-betul nih dipelihara, dijaga. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, yang pertama kalau soal kedokteran saya nggak tahu itu. Saya nggak bisa ngomong. Yang pertama tentu mengembalikan urusan kepada Allah. Ya, mengembalikan urusan kepada Allah. Kalau tadi yang kata antum ada dunia yang kita inginkan, kita hasratkan, ingin beli ini, ingin beli itu, kepikiran. Kalau kita pikirkan maka itu enjoy, tapi kalau kita tahan itu malah kita sakit. Nah, ini berarti ada penyakit hati. Berarti ada penyakit hati. Penyakit hatinya dari pertama yaitu kurangnya zikir pada Allah ketika mengingat dunia, dan kedua yaitu as-siqah bidunya, yaitu percaya banget sama dunia gitu loh. Percaya banget pada yang sering mengkhianati kita, yaitu dunia. Sehingga mindsetnya sepertinya tentang dunia kurang tepat. Ya. Karena seseorang ketika kalbunya itu tahu persis hakikat dunia dengan kerendahannya, persis tahu banget, maka respon hati dan tubuhnya itu tidak akan seperti itu. Enggak akan seperti itu. Melainkan akan tenang. Maka ingat kata Allah Azza wa Jalla, ala bidzikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayat ini Masya Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang kalbunya dengan zikir kepada Allah. Sungguh zikir pada Allah menenangkan kalbu. Berarti ada dua hal di sini. Alladzina amanu, beriman, iman, dan kalbunya tenang dengan zikir. Result dan hasilnya itu kalbu yang tenang, yaitu sebabnya apa? Zikir. Iman dan zikir. Iman dan zikir. Kalau zikir tanpa iman useless. Iman tanpa zikir, lalu buat apa iman kalau enggak antum ingat ya? Maka dua iman, jadi kalbunya itu hidup ketika dia berzikir. Masuk ke dalam masalah iman dan zikir ini yaitu mengenal hakikat dunia ketika dia melihat dunia, dan mengenal Allah Azza wa Jalla serta hakikat akhirat. Maka ketika dia komparasikan betul-betul mempelajari itu, dimulai dari banyak mendalami akidah dan tauhid di kajian-kajian dan kitab-kitab. Kemudian bergaul dengan orang-orang saleh alladzina an'amta alaihim. Itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang mereka saleh. Maka itu makin akan membuat terkaburkannya dunia dari pikiran kita dan memudahkan kita untuk menepis hasrat duniawi dan menahannya mudah insyaallah. Karena di antara faktor seseorang tidak mampu, tidak punya kuasa untuk betul-betul menahan dari pikiran-pikiran dunia adalah pertama mindset dan juga environment yang mempengaruhi dia. Environment di sini lingkungan. Dan lingkungan di sini masuk dalam apa yang masuk lewat mata dan telinga antum. Dah itu, jendela informasi di situ. Apa yang masuk lewat mata dan telinga antum. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini ketiga nih. Karena pertama antum dengar dulu akan dunia ini. Kemudian membuat antum makin tergiur, antum melihatnya. Dan itu semua bisa sampai ke hati. Kalau udah sampai nyerang hati, step ketiga, maka ini udah cukup
parah. Maka tutup sumbat ini nih untuk masalah-masalah itu. Dengan apa? Dengan berteman dengan orang-orang soleh. Rasulullah SAW kan menyuruh kita untuk masalah dunia melihat ke yang bawah. Melihat ke yang bawah. Ya. Maka ada seorang da'i atau berapa da'i sampai walaupun bisa punya mobil nggak mau punya mobil. Kita ditanya kenapa nggak mau punya mobil? Karena anak khawatir, gitu katanya. Kalau misalnya punya mobil, anak akan minta lebih dari itu. Anak akan berpikir lebih dari itu. Maka cukuplah dengan motor dengan segala kesulitannya untuk menyumbat hal-hal yang memungkinkan dia untuk minta lebih akan dunia ini, gitu. Kalau dia merasa seperti itu, tidak ada seperti itu. Maka coba kita sumbat itu. Ketika kita tidak menyumbat celah-celah untuk itu, maka kita akan begitu terus. Kita nggak bisa nahan. Karena apa? Karena informasi jendela tentang dunia ini, tentang hal yang kita hasrat itu masuk terus. Antum misalnya pengen motor CBR, ya, gaji THR tapi motor CBR, kan rupa. Gimana coba? Ya, antara realita sama ekspektasi domplang banget. Motor sekarang masih motor-motor biasa lah, mocil-mocil biasa. Motor apa sih yang mahal sekarang, apa ya mahal? Ya, anda nggak tahu lah, pokoknya motor mahal lah, nggak mesti CBR, apalah gitu. Apalah gitu, anda nggak tahu motor-motor. Nah, dia nggak mau kepikiran itu, tapi dia selalu buka website atau aplikasi yang harga-harga motor. Itu kira-kira gimana? Itu tetap aja lah dia muter-muter terus dan update tiap hari apa motor yang sedang murah. Dia buka kemudian apa online shop motor bekas dan seterusnya. Itu gimana dia bisa sembuh? Nggak bakal sembuh, karena dia malah makin menanam penyakit di hatinya. Dia mau menyembuhkan gejolak nanti. So, respon tubuh itu kan sesuai dengan bagaimana apa yang masuk di kita, gitu loh. Ibaratnya kayak makanan, kita punya kolesterol, itu kan respon tubuh. Dari mana itu? Ya dari makanan, dari apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Pun kalbu begitu, gizi hatinya atau asupannya sesuai dengan apa yang kita lihat, baca, dan kita dengar. Maka kalau kita masih aja ke situ-situ terus, itu ibaratnya kita nggak mau rumah kita dimasukin tikus tapi lubangnya tetap kita buka. Itu sama dengan menggaruk bagian yang tidak gatal. Garuklah yang gatal. Pun kalau garuk pun itu bisa juga fatal nantinya kalau salah garuk. Maka dengan cara yang obati, tutup setelah itu, begitu. Seperti itu. Wallahu alam, ya. Wallahu alam, seperti itu. Ya, respon tubuh itu sesuai dengan bagaimana pada asalnya hati kita. Maka kesehatan hati dulu. Adapun untuk masalah diagnosa medisnya, ana nggak bisa ngomongin sama sekali, buta akan itu. Wallahu a'lam. Begitu aja Pak bisa ana respon. Ini udah jam 6 ya. Biasanya kita jam 6:30. Tapi karena subuhnya lebih awal, udah berapa menit? 1 jam lebih kan? Iya. Juga Pak Aldo kayaknya udah mulai kurang betah ngeliat ana, jadi enggak lah. Pak Aldo sangat mencintai ana karena Allah ya Pak ya. Masya Allah, ana juga mencintai antum semua karena Allah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.